kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami menganalisis cerpen yang berjudul Tanah Warisan Leluhur yang beranggotakan Nashwa, Niputu, Nurul, Sylvia, dan Syarifah. Yang pertama ada sinopsis, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada sudut pandang, yang keempat ada latar dan juga alur, yang kelima ada gaya bahasa, dan juga yang terakhir ada amanat atau pelajaran yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Sinopsis. Bapak Ola dan istrinya menatap mereka dengan wajah yang sulit untuk dilukiskan. Kesedihan dan air mata terlihat di wajah Mama Nikadana. Kisah itu terus bergulir tanpa terputus oleh waktu. Barangkali nama kebun itu tidak tercantum di dalam peta dunia. Barangkali juga dia hanya berada dalam kenangan yang membatu. Mengingat siapa saja yang pernah datang ke sana, selalu rindu untuk kembali. Tanah ulayat inilah yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari. Pasangan suami istri yaitu Bapak Ola Dana dan istrinya Mama Nikadana. Kebun yang oleh orang NTT disebut Mamar itu telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Mereka bisa seminggu tidak pulang ke rumah, tidur di ladang di dalam rumah bebak, rumah tradisional khas NTT yang berpagar dan beratap daun lontar dengan pondasi dari tanah dan tiang bambu. Jika mereka meninggalkan kebun, barang seminggu saja, babi hutan akan datang menggasak beragam tanaman palawwijaya yang ada di sana. Suatu hari, di bulan terakhir untuk masanya melahirkan, istri Bapak Ola, Nikidana, merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Di pemikirannya yang lugu, dia tak pernah memprediksi kapan waktunya sang istri akan melahirkan. Semua bahan-bahan itu ada di kebunnya, namun bagaimana cara mengeluarkan bayi yang mendesak untuk keluar dari rahim ibunya? Ia sama sekali tidak tahu. Alur perjalanan ke tempat perkebunan Bapak Johannes Kerung tak semudah yang dibayangkan. Huma atau rumah bebak yang mereka tuju sayup-sayup mulai terlihat. Asap itu seolah mengirim tanda ada sesuatu yang telah terjadi. Ini tanah milik perkebunan. Di sini akan dijadikan kebun kopi dan cengkeh. Kami yang ditugaskan untuk melakukan penebangan, ujar seorang lelaki bertubuh gempal dengan mimik wajah serius tanpa senyum dan belas kasihan. Bapak Ola dan istrinya menatap mereka dengan wajah yang sulit untuk dilukiskan. Kesedihan dan air mata terlihat di wajah Mama Nikidana. Tanah ini sudah kami tanami beragam jenis tanaman. Mereka menghidupi keluarga kami. Bapak Ola memandang istrinya sejenak. Tak ada bukti yang bisa mereka suguhkan. Mereka kembali ke botol dengan harapan yang hilang. Tanah yang mereka ceritakan entah sudah berpindah tangan ke siapa. Tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut ada yang pertama Bapak Ola Dana, yang kedua ada Mama Nikadana, yang ketiga ada para petani, yang keempat ada para pemangku ulayat, yang kelima ada Lama Rotok dan Lev Tejo, yang keenam ada dua kepala besar, dan yang ketujuh ada Bapak Johannes Kerung, yang terakhir ada Mama Maria Kerung. Sudut pandang. Sudut pandang pada cerpen tersebut yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yaitu ia atau dia. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Latar tempat pada cerpen ini adalah Dusun Boto NTT, Kebun Bagasoka, Tanah Ulayat, Lahan Tidur atau Mangiok, Dusun Perior, Rumah Babak, Kebun Bapak Johannes, Hutan, dan Sawah Lodok Lingko. Alur dalam cerpen ini yaitu alur mundur, cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal, diawali konflik, lalu peristiwa, penyelesaian seperti kilas balik pada masa lalu. Yang selanjutnya gaya bahasa. Pada cerpen tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Latar suasana, yaitu kebahagiaan dan menyedihkan. Latar waktu, pagi hari dan sore hari.
amanat yang dapat diambil dari cerpen tersebut yaitu tidak ada yang lebih indah dan mengesankan dibandingkan dengan hati yang ikhlas. Walau sangat sulit, bukan berarti berlaku dan menerima segala sesuatu dengan hati ikhlas adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Untuk berlaku ikhlas, setidaknya juga harus dibarengi dengan hati yang penuh penerimaan dan memasrahkan segalanya kepada Sang Holik. Ada saat di mana kita begitu menginginkan sesuatu, hingga kita lupa bahwa apa yang kita inginkan bisa saja bukan yang terbaik buat kita. Jika suatu barang yang ternyata bukan milik kita harus kita lepaskan, maka kita lepaskan dengan ikhlas. Apabila ada sesuatu yang ternyata tak bisa menjadi milik kita, biarkan itu menemukan takdirnya sendiri. Karena rezeki yang kita punya saat ini, itu semua hanya titipan Tuhan. Pasti akan selalu ada kejutan dan keajaibannya sendiri. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik dan mengundang keajaiban itu datang dengan sendirinya. Ambil pelajaran dari sesuatu yang telah berlalu, kemudian berprasangka baiklah akan ada kebaikan-kebaikan baru yang akan diterima.